Remaja pelaku pencurian babak belur dihajar massa. Seorang pelajar SMA tewas dianiaya temannya. Serunya mengisi hari libur bersama anak-anak di wisata Bukit Domba, Sentul, Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Camar. Selamat pagi minggu hari Aulina. Ini tentunya sangat semangat karena perdana bersama dengan Aulina Iyasya di Lintas iNews Pagi akhir pekan ya. Bersama Camar Rayanda ya. Iya, ini kamu setelah ini mau jogging nih? Iya dong, Car pasti Free Day. semangat untuk minggu pagi ini. Camar. Kamu sendiri gimana? Kita bareng nanti ya ke Bundaran HI ya. Oke, boleh Iya. kalau gitu. Ya pemirsa, saya 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya, Aulina Iyasya. Dan saya Camar Rayanda. Inilah Lintas iNews Pagi akhir pekan selengkapnya. Kap basah hendak mencuri ponsel di tempat pencucian mobil, seorang pria dihajar massa di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Dari ponsel pelaku ditemukan bukti pesan singkat rekannya bahwa pelaku telah melancarkan aksi pencurian tersebut. Masuk nih. Tangkap masuk ke kamar. Pria yang diduga hendak mencuri ponsel milik karyawan pencucian mobil ini babak belur usai dihajar massa di Jalan Pondok Kelapa Raya, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku sempat berupaya melarikan diri, namun berhasil ditangkap karyawan pencucian mobil. Sebelumnya, dari rekaman CCTV, pelaku masuk ke halaman tempat pencucian mobil seorang diri. Pelaku kemudian memantau situasi dan sempat masuk ke salah satu ruangan. Pelaku akhirnya kepergok saat masuk ruang tempat tidur karyawan. Sementara dari ponsel pelaku ditemukan bukti pesan singkat dengan rekannya bahwa pelaku telah melancarkan aksi pencurian. Saya mau tidur, belum bisa tidur, dia posisi masuk ke dalam. Pas dia mau buka pintu, masih ragu-ragu. Sedangkan pas mau buka, saya udah bangun. Ke gap lah tuh pelaku. Terus sebelumnya dia sempat masuk ruangan lain dulu nggak ngecek-ngecek? Kalau dari CCTV-nya sih ngeliat udah masuk ke ruangan anak cucian dulu. Guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, pelaku langsung diamankan ke Mapolsek Duren Sawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kepergok mencuri sepeda motor milik warga. Seorang pria di Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, diikat dan dihajar massa. Ya, sementara satu rekan pelaku berhasil melarikan diri. Pria ini diikat dan dihajar massa usai kepergok mencuri sepeda motor milik warga yang sedang terparkir di depan toko di Dusun Kalijaya, Desa Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku dari amukan massa yang geram akan ulahnya. Modusnya, pelaku bersama satu rekannya datang ke sebuah toko baju. Salah satu pelaku berpura-pura berbelanja, sementara satu pelaku lainnya bertugas mencuri motor yang terparkir. Namun aksinya kepergok oleh warga dan diteriaki maling. Satu pelaku berhasil ditangkap warga, namun rekan pelaku kabur. Biasa Beli. Modusnya dia beli apa? Beli baju. Terus ada yang ngasih tahu ya. Itu ada maling. oh gitu. Orang lewat apa? Kini kasus pencurian motor ditangani petugas kepolisian Satreskrim Polsek Rengas Dengklok. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita awali informasi pada pagi hari ini. Amuk massa terhadap pelaku pencurian terjadi di Ponorogo, Jawa Timur. Ya, massa emosi karena seringnya aksi pencurian di wilayah tersebut. Massa langsung memukuli pelaku saat berhasil ditangkap. Inilah rekaman video amatir saat seorang remaja pelaku pencurian babak belur dihajar warga Desa Ronowijayani, Ponorogo, Jawa Timur. Massa yang emosi terus memberikan boga mentah ke arah muka pelaku.
Amuk masa baru berhenti setelah anggota polisi dan TNI tiba di lokasi dan mengamankan pelaku ke Mapolsek Siman Ponorogo. Emosi warga memuncak lantaran diketahui aksi pencurian telah 3 kali terjadi. Sasarannya, toko, warung, dan kotak amal masjid. Sebelumnya aksi pelaku terekam CCTV. Di sejumlah lokasi terungkap pelaku merupakan orang yang sama yang kerap meresahkan warga. Bilang sih sebenarnya bukan barang berharga ya, seperti iPhone ini, terus jas hujan, terus sama sedikit aksesoris, tapi saya nggak begitu bilang apa aja dia. Tapi ini meresahkan ya, Pak? Meresahkan, soalnya kan sebelumnya juga masuk ke Candatawa sama ke toko Rizky Kencana, itu kan juga dia juga sempat masuk ke situ. TKP-nya sementara ini banyak, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 TKP. Dan yang memberatkan ini meresahkan ya? Ini sangat meresahkan karena pelaku ini pikirannya hanya kalau tidak punya uang, mana yang saya curi, cuma itu saja. Guna proses hukum lebih lanjut, pelaku diperiksa di Mapolsek Siman. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki Anyus melaporkan. Suami tega membakar istrinya menggunakan minyak tanah usai mencoblos pilkada di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pelaku tega membakar istrinya hanya karena cemburu. Bati Banah, istri yang mengalami luka bakar 90% menjalani perawatan intensif di RSUD Yohanes, Kota Kupang. Wanita 44 tahun itu mengalami luka bakar akibat dibakar suaminya usai mencoblos di TPS. Gabriel Sengkon tega membakar istrinya hanya karena cemburu. Korban berteriak minta tolong ke tetangga saat api membakar tubuhnya. Karena itu dia sakit fisik bahkan mental. 2 poin yang harus perlu dilihat itu. Bu, 90% itu di sekujur tubuhnya semua? Iya, kelihatannya seluruh tubuh. Pertengkaran pasangan suami istri yang tinggal di Kolhua, Maulafa, Kota Kupang itu bukan yang pertama. Puncaknya saat korban usai mencoblos pilkada dan berujung penyiraman minyak tanah. Pelaku yang sepulang dari mencoblos, kemudian bertemu dengan pasangannya. Ini karena kenapa saya ngomong pasangannya, karena mereka belum bersuami istri, belum menikah. Kemudian terjadi pertengkaran hebat dari pelaku menyiram korban ini dengan minyak tanah lalu membakar dengan korek api. Usai membakar istrinya, pelaku menyerahkan diri ke polisi. Pelaku pembakaran kini ditahan di Mapolres Kupang Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lain. Pemirsa, 2 remaja perempuan kakak beradik menjadi korban percobaan begal payudara oleh Pak Ogah di Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban yang hendak dilecehkan langsung menghindar dan hanya mengenai tangannya. Kenapa lu nyolek-nyolek? Kenapa lu tadi nyolek-nyolek? Kenapa? Viral di media sosial, seorang pria pengatur jalan di persimpangan atau Pak Ogah di Jalan Kiai Haji Agus Salim, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat melakukan pelecehan terhadap pemotor wanita. Saat didatangi korban, pelaku mengelak dan menantang korban untuk melapor polisi. Diketahui pelaku hendak melakukan begal payudara terhadap korban berinisial S, 22 tahun, dan adiknya N, 19 tahun saat mengendarai motor dari arah Ganda Agung menuju Bekasi Utara. Namun korban langsung menghindar dan hanya mengenai tangan korban. Saat korban berbalik arah dan menanyakan maksud tindakan pelaku mengelak. Korbannya itu ada pelecehan yang mau dipegang payudara tapi bisa ditangkis dengan tangan. Ya. Ibu emang di situ emang agak rawan, Bu, di situ katanya ya. Ya sih memang agak rawan, Pak. Jadi khawatir kalau di situ karena anak saya juga sekolah di situ, jadi takutnya kejadian itu terulang lagi. Usai videonya viral, pelaku langsung ditangkap tim Reskrim Polsek Rawalumbu dan Polres Metro Bekasi Kota. Kasus kini ditangani aparat Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Aksi tawuran antar 2 kelompok pemuda bersepeda motor terjadi di Kota Yogyakarta. Dalam peristiwa tersebut, 1 orang menjadi korban luka akibat bacokan senjata tajam. Aksi tawuran yang melibatkan 2 kelompok pemuda dengan kendaraan bermotor di Jalan Kenari, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta ini terekam kamera CCTV. Akibat peristiwa tersebut, salah seorang dari kelompok pemuda mengalami luka sabetan senjata tajam. Aksi tawuran berakhir setelah kelompok yang kalah jumlah melarikan diri. Namun salah satunya terjatuh dan dianiaya kelompok yang lain. Usai mendapat laporan keluarga korban, polisi langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap para pelaku penyerangan.
Aksi tawuran sebelumnya telah direncanakan kedua kelompok pemuda dengan janjian via telepon. Selain pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah senjata tajam serta sepeda motor yang digunakan pelaku dalam tawuran. Orang terlibat kericuhan karena rebutan lahan parkir di Bangkalan, Jawa Timur. Polisi yang datang ke lokasi berhasil mengamankan 3 orang yang kedapatan membawa senjata tajam. Tiga orang diamankan polisi dari lokasi parkiran salah satu gerai makanan yang baru dibuka di Jalan Trunojoyo, Kota Bangkalan, Jawa Timur. Ketiganya diringkus setelah polisi menemukan senjata tajam dari balik baju dan langsung digelandang ke dalam mobil patroli polisi. Selanjutnya para petugas menyisir sepanjang Jalan Trunojoyo untuk menggeledah puluhan orang yang masih bergerombol. Hingga sebagian antara mereka panik dan langsung membubarkan diri. Upaya pembubaran massa ini dilakukan setelah sebelumnya terjadi kericuhan antara kelompok massa karena rebutan lahan parkir di gerai makanan. Krim mengamankan 3 orang, ya, 3 orang di sana dan setelah digeledah ada senjata tajam di badannya. Makanya kami bawa ke Polres Bangkalan. Buat apa itu? Itu karena apa dan ributnya dan? Itu karena informasinya ada ribut-ribut masalah parkiran. Usai kejadian, aparat kepolisian berjaga di lokasi lahan parkir yang menjadi sengketa. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi melaporkan. Pemirsa, akibat kecanduan game, seorang bocah nekat mencuri uang di sebuah rental di Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Aksinya pun terekam CCTV dan viral di media sosial. Aksi seorang bocah saat mencuri sejumlah uang di sebuah rental game di Depok, Jawa Barat terekam CCTV. Dengan cekatan ia membuka laci kasir, memanfaatkan situasi saat penjaga rental tengah meninggalkan meja kasir. Bocah yang biasa bermain di rental itu pun diduga tergiur untuk melanjutkan permainannya dikarenakan waktu bermainnya sudah hampir habis. Tanpa curiga, petugas rental pun memperpanjang waktu permainan lantaran bocah tersebut menyodorkan uang untuk membayar. Petugas rental baru menyadari kehilangan uang usai melihat rekaman CCTV. Saya nitip ke helper, saya lagi mau ngambil makan, terus helpernya kebetulan lagi tidur gitu, jadi nggak sengaja. Dia sering main, Bang. Iya, pas udah kemalingan, dia juga main juga di sini. Habis itu, iya. Aksi pencurian yang dilakukan oleh seorang anak kecil mengundang keprihatinan dan menjadi pengingat bagi para pemilik usaha untuk selalu waspada dan meningkatkan keamanan. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang pria disabilitas dijadikan tersangka pemerkosaan terhadap 2 wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelaku mengaku tak mungkin bertindak asusila dengan keterbatasan fisiknya. Iwas alias Agus Buntung, 21 tahun, penyandang disabilitas ini ditetapkan sebagai tersangka pemerkosaan terhadap 2 wanita oleh Polda Nusa Tenggara Barat. Menurut polisi, peristiwa terjadi di sebuah homestay di Mataram. Pelaku yang bertemu korban di teras Udayana mengajak korban ke lokasi kejadian hingga akhirnya diruda paksa. Polisi berdalih penetapan Agus Buntung sebagai tersangka sudah sesuai prosedur. Sementara pelaku mengaku tindakan asusila tersebut tidak mungkin dilakukan dengan keterbatasan kondisi fisiknya. Keadaan saya seperti ini, yang dimana saya masih dimandain sama orang tua, buang air kecil dibukain sama orang tua, kok bisa saya dibilang memperkosa atau kekerasan seksual. Kita sudah melakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan saksi-saksi. Kita juga sudah menghadirkan ahli yang kemudian berdasarkan kesaksian ahli tersebutlah kita meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka. Modusnya apa, Bu? Tadi saya sampaikan sebagaimana unsur pasalnya bahwa dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan suatu tindakan yang dia kendaki sehingga orang kemudian tergerak karena kemudian ada unsur menekan suatu kondisi yang kemudian merasa takut sehingga tidak bisa kuasa untuk menolak keinginan yang bersangkutan. Oleh polisi, Agus Buntung dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pasal 6 Undang-Undang TPKS. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi. Polda Metro Jaya kembali menangkap 2 tersangka baru terkait dengan kasus judi online yang melibatkan beberapa orang pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. 2 tersangka berperan sebagai pemilik website judi online dan terlibat tindak pidana pencucian uang.
Tim Opsnal Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap 1 dari 2 tersangka baru kasus judi online yang melibatkan beberapa orang pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Tersangka AA ditangkap saat bersembunyi di salah satu hotel bersama uang tunai ratusan juta rupiah. 2 tersangka baru, AA dan F, memiliki peran berbeda di mana AA terlibat tindak pidana pencucian uang, sementara F berperan sebagai pemilik 40 website judi online. Selain mengamankan 2 orang pelaku, penyidik juga turut mengamankan beberapa barang bukti diantaranya uang tunai dari berbagai mata uang senilai 1,4 miliar rupiah, 2 unit handphone, dan 9 buah buku tabungan. Telah menangkap 2 tersangka lainnya. Yang pertama, inisialnya AA, perannya melakukan tindak pidana pencucian uang. Tersangka AA ditangkap tanggal 26 November 2024. Sejauh ini Polda Metro Jaya telah menetapkan 26 orang tersangka yang diantaranya 10 orang pegawai Komdigi serta 16 orang masyarakat sipil dan masih memburu 4 orang pelaku lain berinisial C, JH, F, dan C yang saat ini telah masuk dalam daftar pencarian orang. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati News melaporkan. Pemirsa, banjir rob atau pasang air laut kembali melanda pemukiman warga di Muara Angke, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Banjir rob yang kerap terjadi membuat warga tak bisa beraktivitas hingga terserang penyakit. Permukiman warga di kawasan Muara Angke, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara kembali terendam banjir pada Sabtu siang. Akibatnya sejumlah aktivitas warga terganggu. Meski dengan ketinggian masih di sekitar 30 hingga 40 cm, namun sejumlah rumah warga sudah terendam banjir. Banjir rob yang sudah melanda kawasan ini membuat warga menderita hingga mulai terserang penyakit seperti demam dan batuk. Warga juga mengaku belum mendapatkan bantuan sembako serta obat-obatan. Sebulan udah 4 kali ini. Kemarinnya aja dari tanggal berapa itu, Yun? 9 hari ya? 9 hari. Kamis ketemu Kamis lagi. Baru surut, terusnya baru 3 hari kena lagi. Ya kita mah mengharapkan kalau bisa mah pemerintah datanglah gitu, maksudnya bantuannya berupa sembako atau obat-obatan. Sebelumnya, BPBD Jakarta memberikan peringatan waspada akan adanya banjir di pesisir utara Jakarta mulai dari tanggal 28 November hingga 6 Desember 2024. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus News melaporkan. Berdalih terdesak kebutuhan ekonomi, seorang wanita di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan menjadi mucikari. Mirisnya, wanita yang dipekerjakan untuk melayani pria hidung belang adalah saudari iparnya. Seorang wanita berinisial EP digiring polisi usai ditangkap di sebuah kamar hotel di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Wanita 27 tahun ini ditangkap lantaran terbukti menjadi muncikari dalam bisnis prostitusi online terhadap wanita berusia 26 tahun berinisial HH. Pelaku memasang tarif dari Rp300.000 hingga Rp500.000 setiap jasa layanan seks yang ditawarkan olehnya melalui aplikasi kencan. Pelaku mengambil keuntungan sekitar Rp50.000 untuk sekali transaksi. Mirisnya, wanita yang dipekerjakan oleh pelaku untuk melayani pria hidung belang merupakan saudara iparnya. Diketahui bisnis prostitusi online ini sudah dijalankan pelaku selama 2 tahun dengan dalih karena tuntutan ekonomi usai ditinggal pergi suami. Di hotel yang sama, petugas juga meringkus muncikari lain yang merupakan seorang mahasiswa berinisial AK yang mempekerjakan siswa berusia 17 tahun. Kedua muncikari ini tidak saling kenal. Katanya ada iparnya ya dia jual itu. Ya, untuk peristiwa di hari Jumat dini hari itu hubungan antara mucikari dengan korbannya merupakan saudara ipar. Pengakuannya sampai tega menjual iparnya itu kenapa sebenarnya? Tentunya yang pertama adalah faktor ekonomi, yang kemudian atas kesepakatan juga dari pihak saudara iparnya, maka terjadilah kegiatan tersebut. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan Ayus melaporkan.
Pemerintah resmi memindahkan puluhan keluarga yang tinggal di bawah kolong tol dan kolong jembatan selama bertahun-tahun ke Rusun Rawabuaya, Jakarta Barat. Selama 6 bulan pertama, warga tidak perlu membayar sewa sepeser pun. Sebanyak 44 keluarga yang selama ini tinggal di kolong jembatan dan kolong tol, Jalan Inspeksi Kanal Barat, Jelambar, mulai dipindahkan ke Rumah Susun Rawabuaya, Jakarta Barat. Menteri Koordinator dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memimpin pemindahan dan penyerahan kunci kepada warga didampingi Mendagri Tito Karnavian, Menteri Perubahan dan Kawasan Pemukiman Marwar Sirait, serta stakeholder lainnya. 2 tipe rusun yang diberikan kepada warga yakni tipe 36 dan 30 dengan biaya sewa Rp550 dan Rp320.000 per bulan. Warga diizinkan tinggal di rusun tanpa membayar sewa selama 6 bulan pertama. Pemindahan ini adalah langkah konkret agar masyarakat mendapat tempat tinggal yang layak. Yang juga secara serius kita ingin segera mewujudkan masyarakat yang semakin layak hidupnya. Tentu tidak bisa dilakukan langsung secara keseluruhan, tetapi tahap demi tahap. Tapi ini sebuah bukti bahwa pemerintah dan negara hadir. Pemirsa, musibah kebakaran melanda belasan lapak kayu dan barang bekas Jalan Aseni Raya Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Diduga kobaran api akibat korsleting listrik. Ya, terakhir kali meledak ini. Kobaran api membakar lapak-lapak kayu dan barang bekas Jalan Aseni Raya Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Bahan bangunan dari kayu membuat kobaran api semakin cepat membesar. Api pertama kali muncul dari lantai 2 kamar pekerja dan menjalar ke sejumlah lapak lainnya. Sejumlah pekerja sempat berusaha mencoba memadamkan api, namun kencangnya angin membuat api sulit dipadamkan. Diduga kebakaran ini dipicu dari korsleting listrik. Diperkirakan 11 lapak kayu dan barang bekas serta kendaraan mobil ludes terbakar api. Kita udah berusaha matiin, cuman apinya itu udah terlalu besar. Jadi angin kencang juga. Iya. Angin kencang juga ya? Ya, sempat nyelamatin. Bukan itu. Jadi kita berjibaku dulu, madamin. Iya, ternyata udah nggak mampu. Orang kita punya pemadam, ada 5 di situ pemadam. Tiap tiang itu ada. Iya. Api baru berhasil dipadamkan setelah 19 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi kejadian. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Petugas Damkar Kabupaten Tuban, Jawa Timur berhasil mengevakuasi seekor sapi betina yang terjebak di dalam septic tank sedalam 2 meter. Proses evakuasi berlangsung 2 jam lantaran medan septic tank yang cukup sempit. Petugas damkar berupaya mengevakuasi seekor sapi betina yang tercebur ke septic tank sedalam 2 meter di Desa Kumpul Rejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kondisi septic tank yang sempit membuat petugas sempat kesulitan untuk mengeluarkan sapi. Setelah berjuang hampir 2 jam dibantu relawan dan warga, sapi betina dalam kondisi lemas berhasil dievakuasi. Awalnya sapi ditemukan oleh si pemilik, Rokman, yang mendengar suara gemuruh dari dalam kandang. Saat dicek, ternyata setengah badan sapi terjebak di dalam septic tank dan tidak bisa bergerak. Terdengar suara gemuruh dari belakang. Lalu saya ke belakang, terus sapi udah di dalam. Terus saya panggil ya warga Sentuh, terus ditelepon tim. Kami tatakan untuk vertical rescue, nggak punya karena sempit. Kemudian posisi kita mau ngambil kakinya agak susah dari dalaman. Dan mohon maaf di dalam kan kondisi kotoran. Ya, Dalam proses evakuasi ini, 17 personil damkar diterjunkan ke lokasi. Setelah berhasil dievakuasi, sapi tersebut langsung dibawa ke kandangnya. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan keputusan soal penurunan anggaran makan bergizi gratis menjadi Rp10.000 per anak atau ibu hamil dari keluarga buruh. Program ini merupakan bagian dari usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Prabowo menyebut program makan bergizi gratis termasuk tambahan bagi kesejahteraan buruh.
Dengan rata-rata 3 hingga 4 anak per keluarga, bantuan pada keluarga ini diperkirakan mencapai 30 per hari atau 2,7 juta per bulan. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan buruh melalui berbagai bantuan sosial, termasuk program Keluarga Harapan, PKH, dan tunjangan lainnya. Prabowo menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya keluarga buruh di masa mendatang. Kalau kita rinci program bergizi ini, nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp10.000 per hari, kurang lebih. Kita ingin 15.000, tapi kondisi anggaran mungkin 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup. Harga-harga sembako naik di Pasar Johar Jakarta seperti tomat dan cabai. Kenaikan tersebut mulai terjadi setelah pemilihan kepala daerah atau pilkada. Pasca pilkada dan jelang akhir tahun, sejumlah harga bahan pangan masih tinggi. Di Pasar Johar Baru Jakarta, sayur mayur mengalami kenaikan seperti tomat yang saat ini berada di harga Rp25.000 per kilogram. Cabai keriting merah yang berada di harga Rp40.000 per kilogram dan cabai rawit hijau Rp30.000 per kilogram. Selain sayur mayur, kenaikan juga terjadi pada minyak goreng yang seliternya naik Rp2.000. Sementara harga beras, telur, dan bawang berangsur normal. Bawang merah, bawang putih, tapi yang lebih tinggi itu bawang merah ya. Kalau berasa banget mahalnya, terutama belakangan sayuran juga gitu. Mingguan ya uangnya gitu juga. Jadi berasa ketahuannya gitu dari situ. Gitu. Jadi berasa ininya lah. Mau nggak mau dicukup-cukupin juga gitu. Kita mau masak apa. Para penjual dan pembeli berharap pemerintah bisa menstabilkan harga bahan pangan dan tidak terjadi lonjakan harga yang berpotensi membebani warga apalagi menjelang akhir tahun. Dari Jakarta, Anggita Maura Laksana, iNews melaporkan. Ya pemirsa ataupun camar nih ya, kalau ingin menikmati hari libur wajib diisi dengan kegiatan menyenangkan, khususnya bersama sang buah hati. Ya betul Aul, ini di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ada sebuah perbukitan bak di Swiss menyajikan puluhan domba jinak yang menjadi wisata edukasi bagi anak-anak. Ya pemirsa, Bogor ini banyak ya destinasi wisata. Nah kali ini saya akan mengajak Anda untuk berkunjung ke sebuah tempat wisata yang cocok banget dihabiskan bersama keluarga dan juga anak-anak. Karena di sini banyak domba dan kuda yang bisa diajak bermain dengan anak-anak. Tunggu apa lagi, yuk kita langsung main. Setibanya di sini, puluhan domba datang menyapa. Rasanya seperti berada dalam seri animasi yang dipenuhi domba Valais Black Nose nan menggemaskan. Di sini sedikitnya ada 100 domba yang juga dibudidayakan sebagai sarana wisata edukasi. Pengunjung bisa langsung memberi makan domba dengan wortel yang bisa dibeli seharga Rp15.000 per gelas. Tenang saja, semua hewan dalam kondisi sehat, jinak, dan juga tidak berbau. Di sini kita bisa berinteraksi langsung, selain memberi makan juga bisa ngajak ngobrol ataupun ya begini, skinship bersama dengan domba-domba yang ada di sini. Kreativitas si kecil juga tersalurkan dengan belajar memandikan domba yang menggunakan sampo khusus. Tak hanya itu, anak-anak juga bisa berkreasi mempercantik domba dengan beragam hiasan yang disediakan pengelola. Wah, jadi cantik dan lucu sekali kan domba ini? Beragam kegiatan disediakan demi menciptakan wisata edukasi yang menyenangkan sekaligus memperkuat bonding orang tua dan anak. Kita bukan hanya sekedar bermain, kemudian interaktif, memberikan makan, tapi kita ada momen-momen bagaimana cara memeliharanya, bagaimana cara merawatnya, bagaimana cara membersihkannya. Mencoba tantangan baru, anak-anak juga bisa berkeliling menunggangi kuda poni.
Di sini pun anak-anak bisa belajar membuat gulali, mewarnai, serta memanah. Di tengah sejuknya suasana pegunungan, berkunjung ke wisata domba memberi pengalaman seru bagi para pengunjung, khususnya anak-anak. Seru. Terus apa yang disuka dari bermain bersama domba? Itu pakai domba, tas kepitan, bagi-bagi. Kasih makan domba, kasih makan kuda, naikin kuda, merias domba. Merias domba. Iya, bagaimana pengalaman di sini dari Noi-Noi? Senang. Nah, usai berkeliling, pengunjung bisa membeli beragam souvenir domba, lalu menyantap aneka makanan kaya cita rasa dari kedai wisata Bukit Domba, seperti nasi jeruk lidah, nasi iga balado, nasi rawon, dan bakmi chili oil. Makan bertambah seru di dalam rumah kayu, ditemani kuda-kuda ini. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Angelika D.E. Fagam dan Eri Nugraha melaporkan. Keanekaragaman wisata, budaya, hingga kuliner yang dimiliki negara Jepang menjadi daya tarik bagi setiap wisatawan untuk mengenal lebih dekat budaya tersebut. Karena itulah salah satu pusat perbelanjaan di Kota Bekasi, Jawa Barat kembali menghadirkan event yang mengangkat keunikan yang dimiliki negara Jepang melalui festival Moshi Moshi 3 Days of Japan Festival yang berlangsung mulai dari 29 November hingga 1 Desember 2024. Moshi Moshi 3 Days of Japan Festival kembali hadir di Sumarekon Mall Bekasi, menghadirkan dekorasi ornamen khas Jepang dan keseruan bernuansa negeri sakura tersebut. Pengunjung dimanjakan oleh berbagai kegiatan yang ada, sekaligus menikmati keunikan budaya Jepang yang dihadirkan melalui pertunjukan artis, Matsuri Parade, bazar, cosplay live action, hingga sejumlah kompetisi bernuansa Jepang. Moshi Moshi 3 Days of Japan Festival yang digelar mulai 29 November hingga 1 Desember 2024 ini pun menjadi tempat berkumpul dan bertemunya para penggemar kebudayaan Jepang sembari menikmati bazar, kuliner, dan aksesoris bertema Jepang. Juga ikut datang dan I think it's getting better and better. Cuma dulu kan agak sedikit beda aja layoutnya. Aku tunggunya aku mau lihat cosplayer, mau ketemu teman-teman, terus mau coba beberapa jajanan Jepang juga. Untuk menikmati dan merasakan sensasi budaya Jepang ini, para pengunjung tidak perlu membayar tiket masuk alias gratis. Bahkan saat masuk area, pengunjung akan disambut dengan dekorasi ornamen khas Jepang. Pengunjung dapat bebas menjelajahi acara-acara dan berburu beragam kuliner serta pernak-pernik menarik ala Jepang yang ditampilkan hingga 1 Desember 2024. Dari Bekasi, Jawa Barat, Abdul Aziz, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Peristiwa tadi sekaligus menutup lintas iNews pagi akhir pekan hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezon.com. Ya, sesaat lagi Anda bisa menyaksikan serangkaian peristiwa lainnya di program Jurnal Lintas iNews Pagi bersama rekan Bremana Tenaya. Saya Camar Haenda. Dan saya Aulina Iyasya undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.